Halo guys, selamat pagi menjelang subuh. Video ini saya upload di jam 3 pagi lewat 17 menit, yang artinya sebentar lagi akan mau subuh. Ini saya hanya bercerita guys untuk hari ini ya guys ya. Ini adalah hari yang dimana hujan yang paling terlama dalam bulan Juni Juli yang saya lihat ya guys ya. Hujan hari ini dari jam 3, kalau saya nggak salah jam 3 siang, itu tidak berhenti-berhenti sampai jam 2 malam. Sampai jam 3, sampai jam 2 pagi. Yang artinya saya baru selesai atau saya baru balik, karena itu pun baterai handphone saya lowbat. Memang aktivitas yang saya lakukan di malam ini karena memang hujan, saya mengambilkan momen dimana sepertinya feeling saya banyak nih orderan Gojek, orang yang membutuhkan transportasi online untuk dia cepat pulang dari tempat bermain, bekerja, ataupun nongkrong dan sebagainya. Jadi momen itu saya manfaatkanlah hari ini. Saya nyalakan aplikasi Gojek saya dari, kalau nggak salah saya dari jam 9, karena jam 9 malam itu atau jam setengah 9, jam segitu itu hujannya udah mulai agak reda. Jadi saya rasa orang-orang juga pengennya buru-buru cepat pulang. Saya manfaatkan momen itu karena saya juga tahu argo atau harga biaya setiap order yang dilakukan oleh customer itu akan naik, yang artinya banyak driver yang offline hari itu juga, karena dia mungkin udah malas karena hujannya tidak reda-reda. Jadi ya udahlah, mungkin saya off hari ini, mungkin besok pagi saya kejar lagi untuk nyari rezekinya. Mungkin sebagian banyak orang berpikir seperti itu untuk hari ini, tapi kalau saya tidak, karena akunnya juga akun yang memang sulit nyala atau sulit gacor. Jadi saya memanfaatkan momen-momen seperti ini, atau ketika hujan atau drivernya lagi sedikit, dan saya memanfaatkan momen itu. Banyak orang yang berkeluh kesah hari ini di belakang jok motor saya. Banyak yang pengen buru-buru, banyak juga yang bertanya-tanya apakah jas hujannya ada atau tidak. Memang saya akui saya tidak memiliki jas hujan, jadi saya langsung to the point ke orang-orangnya kalau saya memang tidak ada jas hujan yang untuk saya bawakan. Di jam 9 atau di jam 10 malam itu memang sangat kelabu sekali coy. Di mana-mana banjir, di mana-mana macet, di mana-mana klakson tatetot. Gokil guys malam ini. Gokil, orang-orang pengen cepat-cepat pulang. Bahkan di salah satu grup kami, grup anak-anak Gojek itu juga, karena saya di daerah Bintaro, Ciputat, Kedaung, Jombang dan sekitarnya, banyak informasi-informasi yang kami terima terkait dengan banjir di mana-mana, yang artinya tujuannya untuk mengantisipasi agar kami tidak pergi ke daerah-daerah tersebut
untuk mengambil atau mengantarkan orderan atau mengantarkan customer. Kenapa? Karena itu akan menjadikan waktu yang sangat lama dan sangat susah. Contohnya salah satunya kalau tahu di UPH Bintaro Sawalama itu kita juga dapat update si hari ini, itu udah kayak laut guys, seperti itu. Dia itu udah kayak gokil guys tuh. Tuh, udah kayak berasa semacam di pantai guys. Tuh. Berasa di pantai guys. Tuh, lihat tuh guys. Yang artinya bahwasanya banyak orang mengeluh terkait dengan aplikasi online ini. Contohnya, tadi ada ibu-ibu saya antar. Rumahnya cukup dekat, mungkin sekitar 2 km lah dari titik dia mengorder sampai ke tempat atau tujuannya. Belum apa-apa, mukanya langsung suram, manyun. Dan saat dia duduk dan saya gas tuh motor, dia langsung, tahu nggak sih mas, saya dari jam 6:30 saya di Alfamidi di Super, itu dari tadi saya tidak menemukan driver sama sekali. Adapun itu pun langsung di cancel. Padahal saya dapatnya di daerah atau area yang terdekat. Dan lu tahu dia pulangnya jam berapa? Jam 11:30. Lu bayangkan, dari jam 7 malam dia sampai jam 11:30 baru dia bisa dapat driver. Yang artinya emang kacau sih malam itu. Kacau malam ini guys. Tidak dapat saya bayangkan. Jadi setiap orang yang saya antar itu langsung berkeluh kesah. Sepertinya gambarannya kayaknya driver ini tidak profesional aja sih dilihat di mata mereka. Karena mereka butuh on time untuk mengantar mereka. Tapi kenapa harus saya sesusah ini di saat jam-jam sibuk atau di jam-jam hektik seperti ini gitu. Itu yang membuat mereka jadinya berkeluh kesah lah saat kita mengantarnya. Tapi ada juga orang-orang yang bersyukur, alhamdulillah saya sudah cepat sampai di rumah saya meskipun saya sudah 2 jam menunggu atau belum dapat driver. Karena dia tahu kondisi di jalanan seperti apa. Di mana-mana macet, di mana-mana banjir, dan di mana-mana drivernya juga susah didapatkan, sampai bahkan dia memohon-mohon di dalam chat, mohon ya mas tolong ya jangan di cancel ya, saya tungguin deh meskipun jemputnya jauh. Yang artinya memang dia sangat butuh banget untuk cepat-cepat dijemput dan diantar ke rumahnya. Artinya memang hari ini gokil guys. Dan satu lagi tadi saya juga ada jemput orang. Itu saya jemputnya sangat cukup jauh. Mungkin kalau durasi antara dari titik posisi saya ke titik jemput itu mungkin ada sekitar 2,5 km. Yang artinya memang benar-benar jauh. Posisinya di mana? Di Exchange. Jadi ibu-ibu atau mbak-mbak ini maunya dijemput di Exchange. Saya tanya, karena ini kan titiknya kan jauh ya mbak, jauh sekali. Mbaknya mau nunggu nggak? Soalnya takutnya nanti di tengah jalan saya kelamaan, mbaknya cancel lagi. Nggak apa-apa mas, saya tungguin. Saya tungguin. Tapi dalam hati gue, niat banget ya, emang kayaknya seakan-akan driver nggak ada di sana gitu. Saya tungguin.
dan pas di setengah jalan dar banjir guys, sepinggang atau sepaha. Aduh, wah ternyata gara-gara ini nih mbak-mbak ini mengatakan saya tungguin. Akhirnya saya telepon mbak-mbaknya, mbak ini nggak bisa mbak saya jalan, nggak bisa saya masuk ke exchange nih mbak, di mana-mana jalanannya, apalagi areanya di Telaga Sampiran, di BMW ini nih, showroom BMW, di Titan itu emang benar-benar, gedung Titan itu emang benar-benar tidak bisa dilewatin sama sekali. Sampai jalanan yang mau arah masuk tol, orang-orang pembatas jalan, orang menaiki motornya untuk menyeberang agar bisa pulang ke tempat atau ke rumahnya. Saking susahnya untuk mencari jalan alternatif. Bahkan ada orang-orang yang jauh yang saya ketemu di jalan, mas saya mau kemana? Saya mau ke Pamulang mas, lewatnya yang mana ya? Oke, saya jelasin, saya tunjukin arahnya, ya mudah-mudahan dia tidak terkena banjir lagi. Tapi saya rasa emang kacau sih, pasti dia terkena banjir di hari itu juga. Yang artinya memang kacau sih hari ini, kacau. Jabodetabek sepertinya kacau. Dan ini kan kita tahu ini adalah di pertengahan tahun 2025, yang artinya ini seharusnya musim kemarau atau musim yang memang susah hujan, tapi justru berbalik. Hujan yang bahkan bisa seharian untuk hari ini yang tidak bisa diprediksi oleh kita, yang artinya para petani pun tidak bisa memprediksikan atau tidak bisa menggambarkan bahwa seperti apa untuk jangka waktu, apakah saat mereka menanam hasil-hasil dari pertanian mereka itu akan menghasilkan atau akan menjadi hal yang melelahkan buat mereka karena hasilnya nihil. Jadi mereka juga sudah tidak bisa memprediksikan kondisi cuaca hari ini. Mungkin inilah yang dinamakan dengan global warming. Saya juga tidak tahu, karena rata-rata kita lebih banyak menggunakan AC, kipas angin, dan segalanya yang bisa memicu pemanasan global. Mungkin kita lebih sadar lagi dengan kondisi iklim atau cuaca kita, jadi kita bisa memprediksi musim-musim yang akan datang itu apakah nanti akan di musim hujan, kemarau, dan sebagainya yang akan melanda Indonesia. Jadi kita bisa mengantisipasinya, yang artinya hari ini orang-orang tidak siap dengan kondisi bagaimana ia akan pulang cepat ke rumahnya. Oke, sampai di sini untuk cerita hari ini. Kita ketemu di cerita yang lainnya. Bye.